Tentang hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat, sunnah besar, sunnah yang dikukuhkan. Menurut jumhur ulama, dari madhab kita Imam Syafi'i khususnya, dan madhab Hambali dan madhab Maliki. Biarpun nanti ada yang mengatakan wajib menurut madhab Abu Hanifah. Kalau Anda ikut Abu Hanifah juga boleh, biar nyembelih semuanya. Wajib. Tapi menurut madhab Syafi'i adalah sunnah. Setiap orang satu orang. Satu orang minimal 1 ekor kambing. Kalau Anda satu orang ingin menyembelih 1 sapi juga boleh. Anda satu orang ingin punya, saya punya kambing ada 50, sembelih semuanya, sah berkorban. Cuman minimal 1 orang 1 kambing. Dan yang harus difahami juga, kami sebutkan semuanya di sini, korban itu sunnah setiap tahun. Setiap bulan haji tiba, maka disunnahkan kita nyembelih korban. Sengaja ini kami ulang-ulang karena ada pemahaman di kampung sana. Jadi menduga kalau korban itu seumur hidup sekali. Sehingga alangkah banyaknya kita sering mendengar orang berkata, aku belum korban. Yang sudah bapak saya, ibu saya, tinggal saya belum korban. Maksudnya apa? Gitu. Atau di saat diajak korban, sekarang dia ngomong, aku sudah korban. Kita ngajak bulan haji, ini kan bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah kita ajak, ayo korban Bu Haji. Jawabnya apa? Saya sudah tahun lalu. Kok tahun lalu? Kita bicara tentang bulan tahun ini. Itu kesalahpahaman di masyarakat dan sudah mengakar betul kesalahpahaman ini. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya berputar-putar tentang pemahaman ini. Dengan macam-macam model, termasuk pertanyaan, mana yang harus didahulukan kalau antara akekah dengan nyembelih korban? Berarti disamakan akekah seumur hidup sekali, nyembelih korban bukan seumur hidup sekali. Kalau Anda punya kambing 1, hari ini mau korban, korban sekarang. Untuk Anda akekah bisa saja ditunda, bulan depan boleh kok. Jadi pertanyaan mana yang didahulukan antara korban dengan akekah, ini biasanya karena pemahaman bahwasanya dipikir korban seumur hidup sekali. Hasilnya apa? Hasilnya di kampung kita yang korban sedikit. 5 kambing, karena semuanya merasa sudah korban. Kapan korban? 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Maka ini harus dirubah betul pemahaman ini. Harus dirubah. Disunnahkan setiap tahun. Setiap orang. Ini. Setiap orang kalau bisa. Kalau satu keluarga isinya 5 orang, ya 5 kalau bisa. Nggak bisa 4, nggak bisa 3, 2. Minimal 1. Satu keluarga untuk menggugurkan sunnah kifayah. Ini ada pembahasan sunnah kifayah, semuanya ada di sini. Jadi kita harus punya pemahaman ini. Adapun pahalanya nggak bisa disamakan. Sunnah biasa, sedekah sunnah. Anda menyembelih kambing hari ini sunnah, bagus. Anda menyembelih kambing selain korban, bagus. Ibadah punya pahala besar. Akan tapi di saat kita menyembelih kambing korban di bulan haji, pahalanya lebih tinggi. Luar biasa. Karena tidak ada amalan yang lebih bagus dilakukan kecuali di 10 akhir bulan haji, apalagi amalan khusus. Jadi korban itu amalan khusus di bulan haji yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Jadi ada bulan haji itu, ada bulan yang sangat istimewa karena terdapat di dalamnya, ini disebut sebagai bulan istimewa karena terdapat di dalamnya amalan-amalan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah haji. Tidak ada kecuali di bulan haji. Yang kedua nyembelih korban. Tidak ada kecuali di bulan haji. Jadi tolong difahami, bukan seumur hidup sekali. Kemudian Anda mulai berpikir setelah itu. Berarti aku sekarang mulai nabung kek. Mungkin setelah hari raya beli kambing kecil 5, dipiara taruh belakang. Nanti kalau bulan haji depan sembelih 3, 2 dijual, belikan kecil lagi, jadi 5 lagi. Jadi harus seperti itu, nabung. Dan ada contoh orang fakir bisa korban setiap tahun. Anda dikisahkan seorang fakir. Tapi setiap tahun korbannya paling gede. Orang di kampung heran kok bisa begitu. Karena dia cerdas. Dia cerdas, hanya seorang tukang becak
Yang ahli surga mulia dia. Jadi dia kalau setelah bulan haji ini kan banyak kambing-kambing yang dilihat bakal-bakal gede itu dibeli. Yang kecil-kecil itu dibeli 3. Ini sambil narik becak pulang dia cari rumput atau bagaimana. Nanti pas menjelang bulan haji ini 1 dijual untuk beli lagi nanti, yang 2-nya disembelih. Kalau ternyata enggak, 2 dijual, 1-nya disembelih. 2 dijual untuk belikan kambing kecil lagi. Terus begitu. Nah, dia cerdas. Dia pun kelihatannya orang nggak mampu, tapi kambingnya paling gede. Masa kita kalah dengan seperti itu gitu loh. Itu orang cerdas ahli surga. Jadi ayo kita berpikir tentang menyembelih korban untuk menjadikan hari raya korban betul-betul hari raya untuk kita. Hari bersenang-senang, hari makan, hari kita sambung silaturahmi, jangan menyembelih korban. Ini yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini agar kita semuanya bersemangat untuk menyembelih korban. Kemudian juga korban itu jangan dipersulit dengan model-model misalnya sunnah menyaksikan. Tapi kadang-kadang memaksakan diri untuk menyaksikan. Sehingga biaya menyaksikannya itu kadang biaya kambing. Misalnya hanya gara-gara kita pengen korban misalnya di Sumatera sana. Kita ingin korban di Sumatera. Rupanya salah pesan Ustaz ya. Harus disaksikan Sumatera. Kambingnya harganya 2 juta. Tak taunya apa? Harus melihat tiketnya 2 juta. Ya mending duitnya diberikan untuk bisa lebih manfaat di sana jadi kambing lagi kayak atau bagaimana? Yang menyaksikan dianjurkan sunnah. Sunnahnya adalah Anda menyembelih sendiri kalau bisa. Kalau salah nyembelih kan kacau. Anda menyaksikan kalau bisa. Dan dimudahkan. Tidak harus dikalungin, nggak usah dikalungin. Nanti kambingnya namanya kambing, ada nama kita nanti ya. Nggak usah pakai itu, hanya ditandai saja. Bukan haram juga. Asalkan kalau nama-nama mulia, jangan sampai dilihat kambing lalu terhina. Namanya nama-nama Nabi. Ada Muhammad, ada Mulia, Zakaria, Yahya, atau bahkan nama-nama Nabi. Taruh di bokongnya kambing nanti kan nggak terhormat begitu ya. Itu juga harus waspadai yang demikian itu. Nama-nama mulia jangan dikalungkan di binatang, bisa nanti kena najis dan sebagainya. Itu termasuk hal-hal ini belum kami hadirkan di sini, sepertinya itu harus dimasukkan juga catatan-catatan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi buku ini bakal berubah terus, nanti akan ada tambahannya. Ini catatan saya tambahkan ya. Ya, nama-nama di kambingnya, kambing katanya. Ini perlu cerita sih. Ada tulis namanya, nama Abdullah, nama Allah. Kambing itu leher, ditindih sama kambing kena najis. Ayo. Ini tidak diperkenankan yang demikian itu. Mungkin pakai nomor deh, nomor 1 ini adalah mungkin untuk dikenai nomor 1 adalah Z, nomor 2 adalah Amr. Oke lah. Kalau nama-nama itu khawatir tercemar kena kotoran dan najis, sebab menempelkan najis ke nama-nama mulia adalah haram. Masih banyak hal-hal yang perlu kita hadirkan, kemudian banyak insya Allah. Cuman ini kami baca singkat tentang judulnya supaya Anda penasaran dengan apa yang ada di buku ini. Kami sebutkan ini adalah hukum korban, pendapat ulama tentang hukum korban, biar Anda tahu pembahasan tentang hukum korban. Korban menurut kita sunnah, tapi kadang menjadi wajib karena nazar. Nanti ada keterangannya. Seorang yang akan berkorban adalah harus dia seorang muslim, ya, seorang muslim. Orang kafir nggak perlu dikorbanin misalnya. Kemudian nanti orang muslim yang berkorban, ada catatan merdeka, mampu dan seterusnya. Ada korban wajib, korban sunnah. Korban wajib karena nazar. Siapa yang boleh makan korban wajib nanti? Kalau korban sunnah dan siapa boleh? Dan siapa yang boleh menerima daging kambing, daging korban? Maka perlu kami sampaikan ini, mungkin kami jelaskan, daging korban kambing kalau korban wajib, ini catatan, kalau korban wajib, keluarga yang menyembelih korban tidak boleh makan sedikit pun. Dan korban tidak akan menjadi wajib kecuali dinadarkan. Nadar, aku nadar tahun ini akan korban, korbannya jadi wajib. Atau aku telah menjadikan ini adalah kambing korban, dengan niat begitu maka dia akan menjadi nadar wajib. Lah kalau sudah korbannya wajib, maka keluarganya tidak boleh memakan. Keluarganya maksudnya siapapun yang di bawah naungannya yang korban, yang dinafakai oleh yang korban, tidak boleh memakan dari kambing tersebut atau sapi tersebut.
Tapi kalau